Tim nasional Indonesia usia 17 resmi dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Teman-teman semuanya, tentu ini adalah kabar yang menyedihkan bagi kita semua pecinta sepak bola tanah air ya. Kenapa kita sampai gagal lolos? Ya, karena kita kalah selisih gol daripada tim-tim lain atau negara-negara lain ya. Karena kemarin saat bertemu dengan Malaysia itu kita masih memiliki harapan untuk lolos sebagai runners up terbaik. Namun setelah kita menunggu semua hasil pertandingan, semuanya sudah selesai. Dari hitung-hitungan gol dan kalkulasi sebagainya, kita dinyatakan kalah ya. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan tiket untuk lolos sebagai runners up terbaik. Dan ini perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa untuk lolos sebagai runners up terbaik itu diambil 3 besar ya, atau 3 urutan teratas dalam sebuah klasemen atau dalam klasemen itu sendiri ya. Misalnya di grup B yang terdiri ada Malaysia, kemudian Indonesia, Uni Emirat Arab, Guam dan juga Palestina. Nah, diambil 3 peringkat teratas. Jadi berapapun kemenangan Indonesia terhadap Guam maupun Palestina itu tidak dihitung ya. Yang dihitung adalah 3 tim peringkat teratas dalam sebuah klasemen, yakni saat Indonesia bertemu dengan Uni Emirat Arab, lalu kemudian dengan Malaysia ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada grup lain yang hanya terdiri dari 3 tim ya, atau 3 negara. Lalu kemudian ada 2 negara yang mundur, yakni Sri Lanka dan Timor Leste, sehingga ini mempengaruhi komposisi daripada tim-tim yang ada yang sudah terbagi dalam setiap grup-grup ini ya. Nah teman-teman, tapi itu semua sudah berakhir ya. Kita mencoba untuk bisa mendewasakan diri ya, bisa berdewasa dalam menerima setiap hasil pertandingan ya. Dan kita harus mengakui bahwa Malaysia unggul atas Indonesia, dan kita harus dengan kepala tegak mengucapkan tahniah kepada Malaysia karena mereka berhasil lolos ke final Piala Asia 2023 usia 17 ya. Jangan berkecil hati, masih ada peluang-peluang yang lain ya. Nah, perlu saya kritisi di sini karena ada beberapa hal yang belum saya sampaikan di video saya yang kemarin itu. Jadi saya mau sampaikan lagi di sini penyebab kenapa kita bisa kalah dari Malaysia ya. Faktor yang tidak kalah pentingnya itu ya, yakni strategi dari pelatih ya. Kita lihat ada perbedaan antara pelatih Indonesia dengan pelatih Malaysia ya. Pelatih Malaysia ini akhirnya kita bisa melihat ya, pada akhirnya kita bisa mengetahui kalau pelatih Malaysia ini lebih pintar dan lebih cerdik dari pelatih Indonesia ya. Karena dia pintar memainkan rotasi ya. Saat bertemu dengan tim lemah, dia menurunkan pemain cadangan ya. Itu semua bukan tanpa maksud ya, ada maksud. Dia menurunkan pemain cadangan, ada 7 pemain cadangan yang diturunkan ya, hampir sebagian ya, sebagian besar. Dan hanya ada 4 pemain yang merupakan pemain inti yang dari awal dimainkan. Salah satunya terdiri dari kiper ya. Dan yang besar itu adalah pemain lapis kedua ya, atau cadangan. Dan ini sengaja ya, untuk mempersiapkan kebugaran daripada pemain-pemain inti ketika mereka bertemu dengan tim-tim besar seperti Uni Emirat Arab dan juga Indonesia. Nah, sedangkan pelatih Coach Bima Sakti ini, coba kita lihat ya, dari awal saat bertemu dengan Guam, dia menurunkan pemain inti. Lalu kemudian bertemu dengan Uni Emirat Arab, dia turunkan juga pemain inti ya. Lalu kemudian bertemu dengan Palestina, dia keluarkan semua pemain inti. Dan akhirnya si bek kiri Abdul Jiwa ya, dia kan pada saat sebelumnya sudah kena kartu kuning ya. Saat bermain dengan Uni Emirat Arab sudah kena kartu kuning. Seharusnya Bima melihat hal ini ya, jangan dimainkan saat bertemu dengan Palestina ya. Seharusnya Iqbal ini diistirahatkan untuk bertemu dengan Malaysia, tetapi itu tidak dilakukan oleh Sakti. Dia menurunkan dari awal bertanding sampai akhir, semuanya adalah pemain inti yang diturunkan oleh Bima Sakti ya. Sehingga terlihat sekali saat bertemu dengan Malaysia kemarin,
pemain-pemain kita kelelahan, pemain-pemain kita kalah secara fisik ya. Kita melihat bagaimana permainan anak-anak Malaysia yang lebih agresif menyerang pertahanan Indonesia ya. Itu faktor strategi dari pelatih ya. Lalu kemudian faktor mental ya. Pemain kita tertinggal 1-0, sudah drop dari situ, sudah down, mentalnya down ya. Ya karena mereka memang masih usia-usia seperti ini, usia-usia muda ya. Dan down karena tertinggal 1 gol. Akhirnya Malaysia berhasil memanfaatkan situasi itu. Karena terbukti hanya dalam 26 menit saja teman-teman ya. Dalam 26 menit babak pertama, Malaysia berhasil membombardir pertahanan Indonesia dengan gol yang sangat banyak, yakni 4 gol ya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan 1 gol yang merupakan hadiah penalti karena ada pemain belakang kita yang melanggar pemain Malaysia ya. Dan akhirnya 5 gol tadi babak pertama. Dan Indonesia selama 90 menit permainan kita baru berhasil menciptakan gol di injury time ya. Pemain kita lebih banyak kehilangan bola, kemudian melakukan umpan-umpan yang tidak akurat, sehingga itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Malaysia ya. Ya itulah teman-teman, sepak bola pasti ada kalah menang, semuanya kita menerima ya. Dan saya menerima kekalahan itu ya, dan saya menghormati Malaysia, saya mengakui kualitas Malaysia, dan saya mengucapkan selamat kepada Malaysia ya. Meskipun di kolom komentar di video-video saya sebelumnya saya banyak dicaci maki, kemudian dibully, mendapatkan kata-kata yang kurang sedap untuk saya baca, saya dengar. Tetapi ya tidak apa-apa ya, semuanya itu saya terima sebagai konsekuensi dari video-video saya yang mungkin teman-teman merasa kurang pas atau kurang enak ya. Padahal saya tidak ada maksud untuk meremehkan Malaysia, merendahkan Malaysia, tidak ada maksud seperti itu ya. Coba teman-teman bandingkan dengan youtuber reaction lainnya. Seperti kita ya, kita hanya membahas putaran dunia bola tanpa ada maksud mau merendahkan negara manapun ya. Dan kita bahas itu sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi ya. Tapi kebanyakan komentar hujatan yang saya terima dari netizen-netizen ini, mereka menyerang saya seolah-olah saya ini adalah penjahat kelas kakap ya. Tapi tidak apa-apa, terserah kalian mau mengatakan seperti apa kepada saya. Yang terpenting saya tetap melakukan yang terbaik versi diri saya sendiri ya. Dan ya harapan saya semoga bisa berbenah lah ya, tim nasional kita ini bisa berbenah. Dan juga catatan khusus, warning untuk pelatih Bima Sakti ya. Saya menginginkan pelatih yang seperti Sintayong ya, yang pintar untuk melakukan rotasi ya. Mudah-mudahan bisa menemukan pelatih berkelas seperti itu untuk menangani anak-anak usia seperti ini ya. Karena jangan hanya main-main ya dengan pertandingan seperti ini. Kita mempercayakan pelatih untuk dia training di situ atau untuk dia belajar di situ ya. Kita bukan mempercayai pelatih untuk belajar menjadi pelatih di situ, tapi kita mempercayai pelatih yang sudah berpengalaman ya. Mau impor dari pelatih luar tidak apa-apa, kita percayakan yang sudah berpengalaman, karena ini membawa nama negara ya, bukan membawa nama daerah. Kalau bawa nama daerah ya silakan mau cari pelatih yang kualitasnya seperti apa terserah. Tetapi kalau untuk bawa negara, cari pelatih yang benar-benar berkualitas ya, benar-benar baik, bukan pelatih yang baru belajar ya. Ini karena bawa nama negara, jangan bikin malu negara ya. Saya perlu kritik keras di sini ya teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin saya terlihat agak emosional di sini, karena ini ya membawa harga diri bangsa dan negara ya. Semoga ini bisa berbenah, dan kita masih berharap ada kesempatan-kesempatan lain. Dan saya optimis ya, masih ada pertandingan Piala Dunia usia 20, lalu kemudian masih ada Piala Asia untuk level senior maupun level U20. Dan semoga timnas kita ini bisa memberikan prestasi yang baik, prestasi yang gemilang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di episode berikut.